Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk adik-adik mahasiswa baru. Selamat bergabung di Universitas Negeri Yogyakarta, dan kami warga kampus Universitas Negeri Yogyakarta tentu saja mengucapkan selamat datang untuk bisa menjadi warga kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini Universitas Negeri Yogyakarta masih menyelenggarakan soft skill, satu pelatihan dalam bentuk atau secara daring. Jadi belum bisa dilakukan secara offline dalam arti secara tatap muka, tetapi masih dilakukan secara online. Untuk itu adik-adik mahasiswa dalam kesempatan ini tentu banyak yang bertanya, tentu banyak yang ingin tahu sejauh apa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Oleh karena itu sudah banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan ini dari sekian banyak pertanyaan sudah ada beberapa yang istilahnya dikumpulkan, dikelompokkan. Intinya beberapa pertanyaan-pertanyaan itu kami coba menjawab ya satu persatu. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran tentang pertanyaan adik-adik mahasiswa baru. Yang pertama, ini ada pertanyaan. Apa perbedaan antara UKM kewirausahaan dan UKM koperasi, mengingat keduanya berada pada bidang ekonomi? Jadi iya betul, keduanya berada bidang ekonomi, kewirausahaan. Kalau kewirausahaan itu kan lebih kepada memberikan semangat, motivasi untuk nantinya bisa berwirausaha. Jadi kita itu mendidik mahasiswa itu tidak harus menjadi pegawainya instansi, tidak harus menjadi karyawannya suatu perusahaan, tidak. Tetapi justru kita itu ingin lulusan UNY itu nantinya itu bisa mandiri, bisa kalau bisa tidak mencari pekerjaan, tetapi malah memberikan pekerjaan kepada orang lain. Nah, itu sikap mental yang dimiliki oleh negara-negara maju, bangsa-bangsa negara maju itu. Mereka bekerja di suatu perguruan tinggi itu mempunyai wawasan, kalau nanti saya lulus saya ingin mempunyai suatu proyek, saya ingin mempunyai suatu usaha yang bisa memberi manfaat pada orang lain, yaitu kewirausahaan. Jadi lebih pada mengembangkan jiwa wirausaha. Sedangkan kalau UKM koperasi, ya koperasi itu ya mendidik organisasi koperasi sehingga ada kolaborasi misalnya dengan satu departemen yang berkaitan dengan koperasi. Ya itu beda ya, kalau koperasi di UNY nanti adik-adik mahasiswa baru bisa bergabung dengan ada koperasi juga yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian yang kedua, jika mengikuti UKM minat khusus, apakah kinerjanya di luar jam pelajaran atau gimana? Ya semua UKM itu ya memang adanya di luar jam belajar perkuliahan, jadi tidak mengganggu perkuliahan adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa tetap saja kuliah seperti biasa ya, kuliah, ada praktikum, ada berbagai kegiatan-kegiatan diskusi dan lain-lain itu tetap berjalan. Itu bagi adik-adik tidak akan mengganggu. Sedangkan UKM itu bisa dilakukan di luar jam yang kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik ya. Bisa misalnya seperti tadi yang disampaikan tentang kewirausahaan, dan di UNJ sendiri juga ada mata kuliah kewirausahaan ya, mata kuliah entrepreneurship itu ada. Ya itu untuk mendidik
adik-adik mahasiswa baru untuk nanti bisa terampil dalam berwirausaha. Yang ketiga, apa saja fasilitas pengembangan kewirausahaan di Universitas Negeri Yogyakarta? Sangat luas ya. Di UNY itu sekarang paling tidak UNY itu punya plaza ya, kita kalau saudara pergi di mall itu kan berbagai macam usaha yang dipasarkan. Di kita di UNY itu juga ada plaza, namanya Plaza UNY. Nah, itu sebenarnya idenya adalah mengembangkan kegiatan-kegiatan kewirausahaan kemahasiswaan, dan dulunya itu sebenarnya merupakan laboratorium kewirausahaan, dan sekarang lebih populer sebagai Plaza UNJ karena memang kegiatannya ada yang di dalam plaza itu bermacam-macam ya, ada jual beli, ada jual jasa, ada banyak hal yang ada di situ, dan mahasiswa boleh bergabung di situ. Dan ini menjadi kebanggaan karena tidak setiap universitas memiliki plaza ya. Jadi kalau luar kampus itu datang ke UNJ ini pasti ingin juga Plaza UNJ seperti apa ya. Karena kita sudah terkenal Plaza UNJ itu di berbagai kampus di luar UNJ ya ini. Nah, tentu saja tidak hanya di Plaza UNJ, itu ada UKM yang lain, wirausahaan yang lain itu juga seperti koperasi ya, koperasi mahasiswa besar itu omsetnya udah besar, itu ada di dalam kampus juga ya, ada di dalam kampus juga ini pengembangan kewirausahaan yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, dan ini memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk nanti bergabung. Nomor 4 itu bagi mahasiswa yang merantau UKM kesejahteraan sangat diperlukan, terutama bagi yang beragama non-Islam. Hal ini menjadi salah satu hal penting karena kebanyakan mahasiswa yang merantau belum mengenali daerah di sekitar lingkup kampusnya, sehingga terkadang mahasiswa bingung untuk mencari tempat atau wadah untuk berpelayanan dan beribadah. Apalagi di tengah maraknya aliran-aliran yang tidak benar, sesat, yang terkadang tidak terlihat sehingga mahasiswa bisa saja terjerumus dalam hal tersebut. Bagaimana cara agar mahasiswa tidak salah dalam memilih tempat untuk beribadah atau tempat untuk aktif berpelayanan dalam keagamaan? Nah, begini saja untuk yang kaitannya dengan keagamaan. Di UND kan juga sudah ada UKM minat khusus atau tidak hanya satu agama ya. Kita itu kan universitas nasional, universitas yang menerima berbagai suku, berbagai bangsa, bahkan karena kita itu juga tidak hanya ada mahasiswa yang Indonesia tapi juga luar Indonesia, dan juga kita dosen mahasiswa tenaga tendiknya itu bervariasi agamanya, ada yang Hindu, ada yang Kristen, Katolik, Islam ya, macam-macam yang agama di situ. Nah, itu sudah ada pengelolanya. Nah, oleh karena itu kalau khawatir nanti salah masuk suatu katakanlah organisasi, maka ya tetap lewat kampus saja, yang kampus itu tahu ya, kampus itu akan tahu, atau paling mudah ya tanya kepada Bapak Ibu dosen yang paling dekat di situ, siapa Bapak Ibu dosen yang pasti tahu ya, lebih baik ikut yang sana, itu akan lebih baik. Jadi jangan khawatir, kita mempunyai komplit, yaitu bahkan ya Hindu ada, ya Islam ada, Katolik ada, Kristen itu semua lengkap di kita, itu semua lengkap. Kemudian bagaimana upaya yang dilakukan agar dapat menumbuh kembangkan kesadaran berbangsa, mana ini lanjutannya, ini sebentar, dan bernegara serta kecintaan terhadap tanah air dan sesama. Ya sebenarnya ini pendidikan semacam ini sudah harus sejak dini, tidak di mahasiswa saja ya. Saya kira adik-adik mahasiswa sudah sejak dari SD bahkan TK sudah diajari bagaimana menghormat bendera, bagaimana diajari menyanyikan lagu kebangsaan kita, bagaimana diajari kita selalu berbahasa nasional,
bahasa Indonesia misalnya gitu, ini adalah salah satu bentuk agar bisa menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta kecintaan terhadap tanah air kita ya. Jadi ini sesuatu yang kelihatannya sepele, tetapi ini adalah wujud dari adik-adik mahasiswa baru itu nanti akan mencintai bangsa dan negara itu ya, sehingga tidak tergerus arus dari bangsa asing ya. Jadi kita memang tidak bisa dipungkiri ada pengaruh dari barat, ada pengaruh dari tengah, ada pengaruh dari timur utara misalnya gitu ya. Itu pasti ya, kita pasti akan terpengaruh. Nah, tetapi pinter-pinternya kita harus membentengi diri. Bagaimanapun kita itu adalah bangsa Indonesia yang harus mencintai bangsa kita sendiri, yaitu baik mencintai budaya, baik mencintai hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan bangsa kita. Itu. Kemudian ini ya pertanyaan terakhir, apa saja upaya yang dapat membantu mahasiswa agar dapat mengidentifikasi minat mereka dengan baik. Nah ini juga harus punya keahlian sendiri ya. Kita itu kadang-kadang sering kita itu nggak tahu sebenarnya saya itu apa, atau minat kita itu apa, atau bidang seni kah, bidang wirausaha kah, bidang apa ya, ke tulis menulis kah gitu. Kita itu kadang-kadang tidak tahu. Hal seperti itu memang kita harus dari dini mulai mengevaluasi diri ya, mengevaluasi diri kita itu sebenarnya saya itu lebih senang di bidang apa, apakah di bidang seni menyanyi misalnya, ataukah di bidang apakah di bidang tulis menulis sehingga nanti bisa menjadi seorang wartawan, bisa menjadi seorang penulis buku ya. Itu jangan disepelekan. Penulis buku ini kalau di negara maju menjadi pekerjaan yang betul-betul menjanjikan untuk kehidupan ya. Atau kalau wartawan ya sama saja ya, itu kan menghasilkan tulisan-tulisan ya, karya-karya tulis ini juga luar biasa. Apalagi olahraga, itu olahraga ini sekarang menjadi primadona di mana-mana ya. Olahraga ini saudara-saudara tahu, kejuaraan baik tidak usah internasional lah, kita berbicara nasional saja, berbicara daerah saja luar biasa. Olahragawan ini sekarang sangat dihargai oleh instansi, sangat dihargai oleh masyarakat, sehingga rata-rata olahragawan yang berprestasi itu rata-rata hidupnya layak, hidupnya berkecukupan. Demikian sehingga saya kira adik-adik mahasiswa bisa dari sekarang saja sudah bisa harus mengerti dirinya sendiri seperti apa. Saya ini punya kekuatan di bidang apa sehingga nanti bisa dikembangkan. Begitu yang bisa kami jawab untuk kesempatan ini. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan saya kira cukup. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.